praktek sedikit-sedikit lah ya. Kan kemarin malam kan udah tak kirimi itu ada library Arduino dan juga sensor tuh di grup Roboholic Elektrik ya. Gimana teman-teman, udah di download belum kira-kira? Halo? Sudah Mas. Oke. Terima kasih atas tanggapannya. Aku ini izin share screen ya teman-teman ya. Wah, sudah terlihat teman-teman. Sudah Mas. Ya, oke. Jadi ini ada apa ya? Ada PDF ya. Ini dari saya ngambil referensi dari ini kelas robot. Kalau kalian tahu, ya ini pengenalan lah dari foundernya. Nah, jadi nanti kemungkinan kita masuk ke bab 1 terlebih dahulu, ya kan? Jadi mengenai pengenalan apa itu Arduino, sejarah lahirnya Arduino, kenapa kok harus kita memilih Arduino, terus jenis-jenis Arduino, pengenalan board Arduino Uno. Mungkin yang bawah ini enggak ya. Jadi 1 sampai 1.5. Oke. Jadi langsung saja di pengenalan Arduino. Jadi apa itu Arduino? Nah, kira-kira di sini teman-teman ada yang tahu nggak nih? Kira-kira. Jadi kisarannya Arduino itu apa sih? Ya, gitu kan. Setahu teman-teman aja. Gimana? Mungkin ada yang jawab teman-teman. Suatu microcontroller yang bisa diprogram Mas. Ya, bisa. Mungkin yang lain. Bener. Udah, ya bener sih. Mungkin yang lain. Izin menjawab Mas. Iya, silakan. Itu sebuah microcontroller yang bisa menggerakkan suatu robot Mas. Dan juga memprogramnya di Arduino IDE. Oke, bisa ya. Mungkin yang lain kalau ada yang lain. Kalau cukup bisa bilang dicukupkan. Ya mungkin di sini kita ya seperti biasanya ya santai aja ya, kalau mau berpendapat langsung berpendapat aja, karena di sini pun saya nggak bisa tahu siapa yang ngomong gitu kan. Kalau santai aja. Monggo, mungkin yang lain kalau ada berpendapat persilahkan. Kalau nggak ada bilang cukup, sudah juga nggak apa-apa gitu kan. Cukup Mas, cukup. Ya, oke. Jadi kalau dari kelasrobot.com ini mengenai apa itu Arduino. Jadi Arduino itu merupakan microcontroller open source yang dapat digunakan untuk membuat proyek robotika. Jadi kenapa kok Arduino ini disebut microcontroller dengan open source gitu kan? Jadi open source sendiri itu kata lainnya itu terbuka lah teman-teman ya. Jadi board Arduino ini kita bisa menemukan desain maupun programnya itu ada di mana-mana gitu. Kalau kalian buka di Eagle, sebenarnya di Eagle itu ada desain dari board Arduino. Kalau kalian juga tahu aplikasi desain PCB online isi EDA, itu aplikasi desain online. Nah, di situ pun juga banyak cloningan dari Arduino gitu kan. Nah, dan Arduino ini board Arduino ini biasanya digunakan untuk membuat proyek robotika. Nah, selain
tadi kan board microcontroller Arduino itu kan open source di board, tapi juga di program, gitu kan. Jadi kalau kalian misal memprogram, kalian butuh referensi, kalian bisa cari dimanapun. Kalian nggak usah bingung nyarinya di mana. Kalian bisa cari di artikel web, di YouTube, dan ataupun di websitenya Arduino sendiri ada. Kan kalau kalian misalnya membuat sebuah proyek terus bingung gitu, gimana caranya, kan? Nah, kita bisa cari referensi programnya, gitu kan. Dan sekarang pun banyak proyek-proyek robotika, dan misalnya kayak kita membuat sensor jarak. Nah, pakai ada namanya sensor ultrasonik, kan. Itu bisa pakai Arduino, kan. Misalnya penerapannya nanti bisa dibaca di LCD, kan. LCD 2x16 itu. Itu pun juga merupakan proyek robotika, no. Bahkan ada juga yang ini Arduino Nano, Arduino yang kecil itu digunakan untuk proyek membuat robot membuat robot laba-laba 4 kaki, gitu kan. Pakai servo yang warna biru itu, yang kecil. Jadi proyek-proyek robotika, prototipe robotika itu bagus gitu. Kalau kita pakai Arduino bisa lah gitu. Terus di sini ada pengertian. Tadi kan ada yang bilang microcontroller, microprosesor. Nah, jadi sebenarnya kan beda kan antara microcontroller sama microprosesor. Jadi apa itu microcontroller? Nah, microcontroller itu sebuah chip dengan sistem microprosesor yang lengkap. Nah, berbeda dengan microprosesor yang terdapat pada komputer pribadi, laptop, komputer, desktop, dan juga mini PC. Nah, pada microcontroller ini biasanya sudah terdapat memori, I/O, biasanya sudah terdapat RAM, gitu kan. Ada EEPROM, ada flash memory, ada clock internal, gitu kan. Sedangkan dalam microprosesor itu hanya berupa CPU saja, gitu kan. CPU itu control processing unit, jadi hanya ada CPU-nya saja. Jadi microprosesor itu microcontroller itu gabungan dari bukan gabungan sih. Jadi microprosesor tapi ditambahi kayak tadi memori, I/O, input output, gitu kan. Ada juga ditambahi RAM, gitu. Terus tambahi EEPROM, tambahi flash memory, ditambahi lagi clock internal gitu. Jadi terciptalah namanya microcontroller. Nah, dengan board microcontroller Arduino, kita bisa langsung membuat proyek elektronika tanpa harus merangkai sistem minimum terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kalian tahu chipnya ini ya, chip ATmega 328. Nah, biasanya kan kalau kita beli board Arduino yang versi DIP, versi yang ya satunya SMD kan. Ya, itu biasanya seperti ini microcontrollernya. Jadi ATmega 328 ini disebut microcontroller. Terus board Arduino itu disebut minimum system. Itu. Nah, dan juga karena rangkaian board Arduino itu bersifat open source, nah kita bisa membuat board Arduino versi kita sendiri. Nah, jadi kita sebenarnya kalau mau membuat bisa, karena sudah banyak cloningannya yang saya katakan tadi. Di Eagle pun ada, kalau kalian tahu aplikasi desain kayak di ICEDA itu juga ada, banyak yang nge-clone, banyak yang cloning gitu kan. Nah, tapi dengan banyaknya cloningan itu, jadi dari
dari jadi gini, microcontroller itu ATmega 328 itu ada beberapa di board Arduino kayak di Arduino Uno, Nano dan juga Pro Mini. Tapi biasanya kalau di Pro Mini ini yang SMD. Nah, jadi di bawah ini merupakan rangkaian minimum system dari microcontroller ATmega 328 ya. Jadi bisa dikatakan ya board Arduino IDE itu ya seperti ini. Board Arduino itu seperti ini ya kisarannya. Jadi button ini sebagai preset gitu kan. Ini pull up, terus ini sebagai clock eksternal. Ini indikator output. Nah, ini buat merubah dari program yang berasal dari laptop itu kan serial ke TTL atau transfer logic, yang mana nantinya bisa dibaca oleh ATmega 328-nya. Nah, dengan menggunakan board Arduino ini kita tidak perlu merangkai MinSys lagi kan, sistem minimum lagi. Semua fitur yang dibutuhkan sudah ada di board Arduino. Nah, jadi ini merupakan sebuah bentuk board Arduino Uno ya. Dapat terlihat kan. Ini ATmega 328P-nya. Ini elko, penyimpan tegangan, ada regulator 5 volt. Ini biasanya isi bootloader buat konversi dari serial yang berasal dari komputer ke TTL yang nanti ditransfer ke 328P-nya. Ini reset gitu kan. Ini masukkan 12 volt, ini untuk inputan programnya. Dan ini LED RxTx. Nah, ya mungkin dari sini ada yang ditanyain sebelum tak lanjutin ya teman-teman. Monggo yang mau bertanya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jelas bisa bilang jelas. Gimana teman-teman? Sudah jelas, Mas. Oke, tanggapannya. Oke, mungkin di sini tak lanjutin mengenai ya yang sudah tak bilangin tadi bahwa Arduino itu juga open source software gitu yang terdiri dari IDE, library dan juga bootloadernya. Nah, Arduino IDE itu software yang digunakan untuk menulis coding ya, menerjemahkan ke bahasa mesin dan juga mengupload programnya ke microcontroller. Jadi aplikasi dari board Arduino itu ada Arduino IDE ya. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa mendapatkannya secara gratis. Nah, software Arduino. Nah, kita bisa mendownloadnya secara gratis ya teman-teman. Nah, misalnya di sini kita download Windows V2 and Newer, Windows 7 atau yang terbaru. Ini versi zip-nya juga ada. Ini jika kita ingin mendownloadnya di web Microsoft ya. Dan juga ada di versi Linux gitu. Selain di Windows ada di versi Linux juga ada juga di versi Mac gitu kan. Jadi Apple pun juga bisa menggunakan gitu kan. Jadinya saya tekan ini ya. Nah, di sini kalau kita pengen hanya mendownloadnya saja bisa klik just download ya. Kalau kita bisa menyumbangkan ya
menyumbangkan uang kita bisa contribute and download ini mulai dari $3 dan sebagainya untuk menyupport Arduino IDE ini ya. Dan pembayarannya pun biasanya pakai PayPal. Tapi biasanya kalau kalian ya enggak istilahnya menyumbangkan gitu, berarti klik just download ini sudah bisa mendownload ya. Nah, karena saya sudah download ya enggak usah download lagi. Nah, terus selanjutnya yang kedua itu library atau framework Arduino itu ditulis menggunakan bahasa C atau C++. Buat coding pada Arduino itu menjadi sangat sederhana. Jadi bahasanya bahasa C. Terus karena ada library atau framework Arduino, jadi sintak-sintak penulisannya itu semakin dimengerti oleh manusia itu. Jadi semakin mudah untuk kita ngodingnya sebenarnya ya teman-teman. Terus selanjutnya bootloader Arduino itu merupakan sebuah program yang disimpan di chip microcontroller yang berfungsi agar Arduino dapat program melalui USB. Nah, contohnya itu program bootloader itu kayak kalian download bootloadernya CH340 atau biasanya kan terus kita port ini, nah biasanya ya ini COM3 biasanya ini pun sudah terinstall otomatis ya kalau di laptop saya. Jadi ketika saya menancapkan Arduino Uno atau Arduino Nano itu kan biasanya langsung library dari bootloadernya itu otomatis terinstall gitu. Kalau tidak terinstall kita bisa mendownloadnya ya. Biasanya kan namanya CH340 bootloader biasanya. Ya mungkin Terus selanjutnya mungkin sejarah Arduino. Jadi sejarah lahirnya Arduino itu mungkin ini singkat ya. Kalian bisa baca juga di link-link ini ya. Jadi pada tahun 2003 itu sampai 2004 itu ada orang bernama Hernando Barragan itu menulis tesis yang berjudul Wiring. Nah, Prototype Physical Interaction Design di Interaction Design Institute Ivrea atau IDI Italia, di mana Massimo Benzi itu merupakan associate professor yang menjadi primary advisor dalam pengembangan tesisnya, dan juga Casey Reyes yang merupakan visiting assistant professor menjadi secondary advisor. Jadi dulunya itu sebelum namanya Arduino itu namanya itu wiring ya teman-teman. Mungkin tak lanjutin dulu. Kemudian Gillian Crampton Smith sebagai direktur, Andrew Davison ini merupakan chair of the academic programmer. Jadi kalian bisa baca-baca ini tesisnya kalau kalian mau ya. Berarti mau S2 ini, nulis S2, mau ambil program S2. Terus latar belakang dibuatnya itu kan dikarenakan praktek pembelajaran desain itu semakin banyak menggunakan teknologi digital. Agar desainer dapat mengikuti mereka harus menguasai teknologi digital termasuk media elektronik dan juga perangkat lunak. Saat itu kebanyakan perangkat elektronik itu dan programnya itu hanya diperuntukkan untuk kebutuhan engineering, robotik, dan juga teknis saja, yang mana sulit untuk mempelajari yang mana sulit dipelajari untuk desainer. Jadi pada waktu itu intinya kalau kalian tahu kalau tahu microcontroller dari Zilog gitu kan. Zilog 80 itu kan programnya assembly. Nah, dan pada waktu itu pun ya yang bisa program hanya engineering, robotik, teknis. Orang-orang awam ya intinya orang-orang awam sulit lah untuk memprogram kalau
harus pakai bahasa assembly atau bahasa C, kayak mungkin pada waktu itu ya C80 itu sih, kayak assembly itu kan ya sulit gitu kan, untuk diprogram oleh orang awam. Jadi intinya gimana caranya si Hernando Barragan ini membuat istilahnya jalan keluarnya gitu kan. Nah, pada akhirnya kan dibuat namanya itu wiring, yang merupakan prototype physical interaction design. Nah, untuk sejarah lebih panjang ini bisa dilihat ya di ini https arduinohistory.github.io. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya, kenapa kok harus memilih Arduino? Nah, jadi yang pertama itu Arduino itu mudah untuk dipelajari. Walaupun menggunakan bahasa C, tapi karena menggunakan framework Arduino, codingannya itu menjadi lebih sederhana dan juga mudah dibaca. Nah, jadi kalau saya mengambil contoh yang lain itu kayak kalau kalian tahu kayak Atmega 32, Atmega 16 di minimum system, terus programnya pakai AVR, itu tingkat kesulitannya itu lebih tinggi daripada kita program di Arduino. Nah, karena kenapa kok saya berbicara begitu? Karena saya ada pengalaman gitu kan. Pengalaman rasanya memprogram di aplikasi CVAPR sama di Arduino itu beda gitu kan. Jadi kalau di Arduino itu library itu kita bisa mendownloadnya. Kita bisa mendownload library yang ada di Arduino.ide, Arduino IDE-nya. Kalau di CVAPR itu ada, tapi nggak lengkap gitu. Kalau misal kita membutuhkan library yang lebih modern lah kasarannya, kita membuat logikanya sendiri, dan itu kan juga menyulitkan. Kalau mungkin di Arduino ini kita tinggal mencarinya di library Arduino IDE-nya gitu kan. Jadi lebih gampang. Dan akhirnya kan codingannya juga lebih sederhana dan mudah untuk dibaca. Yang kedua itu referensi belajar dari Arduino pun banyak. Nah, contohnya kalau kita mencari Arduino di Google itu maka akan keluar lebih dari 100 juta hasil. Nah, artinya banyak website atau blog yang membahas Arduino yang bisa kita pelajari. Jadi banyak referensi yang bisa kita ambil buat belajar untuk Arduino ini ya. Ya, yang tak sampaikan di awal tadi, kita bisa ambilnya di web, di artikel web, di YouTube, di biasanya kan ada forum di Telegram itu kan. Nah, banyak intinya referensinya. Terus komunitas Arduino itu banyak di Facebook, Telegram, dan juga grup WA. Nah, sehingga memudahkan kita jika ingin diskusi. Jadi meskipun selain di Facebook, Telegram, WA ataupun WA itu di Arduino websitenya di arduino.cc-nya itu juga ada. Nah, ini ada forum Discord-nya, project-nya Arduino Day. Nah, kalau kita klik forum itu ya bakal ada sebuah forum gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini pun kita bisa diskusi ya. Jadi selain di Telegram, kebanyakan kalau orang Indo itu pakainya di Telegram ya. Kalau mungkin kalian ikut kursus Arduino berbayar, mungkin bisa di WA grupnya. Terus selanjutnya library yang support Arduino itu banyak. Nah, yang tak katakan tadi, karena banyaknya library atau jadi kan bisa dikonversi jadi framework Arduino. Nah, sehingga
memudahkan kita dalam mengodingnya gitu. Nah, contohnya kan kita mencoba sebuah modul Giro. Nah, hampir 100% itu ada library-nya di Arduino. Nah, jadi codingannya nanti kalau kita pakai library itu codingannya jadi lebih sederhana. Nah, selanjutnya mungkin sebelum tak lanjut ada yang ditanyain dari teman-teman. Gimana teman-teman? Kalau mau tanya, nggak apa-apa. Kalau bilang udah jelas ya, ya nggak apa-apa. Bilang udah jelas aja gitu. Udah jelas Mas. Oke. Kita lanjut ya. Di sini selanjutnya ada jenis-jenis Arduino. Nah, jenis Arduino itu ada dua ya. Ada yang ori, ada yang cloning. Yang ori ini merupakan produksi resmi dari pihak Arduino. Jadi Arduino ini didirikan di Italia ya. Jadi kalau yang ori-ori ini berarti berasal dari Italia, resmi oleh yang dikeluarkan oleh pihak Arduino itu sendiri. Nah, dan juga ada Arduino yang produksi tidak resmi, yaitu Arduino cloningan ya. Biasanya di sini kan yang membuat tuh ada komunitas-komunitas. Makanya yang tadi tak katain, yang open source itu bukan codingannya aja, jadi boardnya juga. Di sekarang itu cloningan itu justru malah lebih banyak terjual ya, karena murah gitu kan. Khususnya mungkin orang Indonesia mungkin lebih milih yang murah-murah kan, dan itu pun banyak kan cloningan dari Cina gitu. Kalau kita tahu harga orinya dari Arduino resminya itu lebih mahal gitu kan, mungkin bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya. Terus selanjutnya ada juga board microcontroller yang didesain dari source Arduino, tapi tidak menggunakan merek Arduino. Tapi biasanya disebut namanya compatible with Arduino. Ini board DFR robot, board Robotin, dan sebagainya. Nah, jika berdasarkan versi board, Arduino itu memiliki banyak jenis. Jadi ada Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano, Arduino Dumilanov, Arduino Leonardo, Arduino Micro, ada lagi Arduino Pro Mini. Itulah ya, banyak, masih banyak lagi. Dua ini ada beberapa jenis board Arduino yang cukup banyak di pasaran ya. Jadi banyak sekali versi boardnya, tapi tidak usah khawatir. Jadi meskipun banyak boardnya, ngodingnya ya sama di Arduino IDE gitu kan. Yang membedakan tuh kapasitasnya. Jadi ini Arduino Uno, ada Arduino Uno, Arduino Mega ini Arduino Micro, ini ada Arduino Pro Mini, ini ada Arduino Nano, ini ada Arduino Dumilanov. Nah, ini ada Arduino Leonardo gitu kan. Nah, selanjutnya di sini pengenalan mengenai board Arduino Uno. Nah, untuk belajar Arduino itu disarankan menggunakan Arduino Uno. Banyak referensi belajar juga menggunakan Arduino Uno. Jadi, misal kalian masih butuh referensi belajar mengenai wiring, belajarnya kalian menggunakan sebuah sensor terus nggak tahu cara gimana wiringnya. Nah, kalian bisa buka YouTube terus ya ketik aja sesuai kebutuhan kalian, dan nanti bakal banyak referensi belajar. Nah, tetapi referensi belajar yang digunakan itu disarankan menggunakan Arduino Uno, karena kebanyakan itu makanya Arduino Uno kalau kita cari referensi belajar. Ya meskipun sama, mungkin yang membedakan itu bagian konfigurasi port-portnya aja gitu kan.
Uh, Terus selanjutnya, walaupun begitu ketika sudah mempelajari board Arduino Uno, kita tidak akan kesulitan menggunakan board tipe lain. Jadi mungkin kalau kalian sudah terbiasa menggunakan Arduino Uno, ingin menggunakan Arduino Nano, kalian tidak kesulitan lagi karena sudah tahu selain hanya bentuknya, fitur-fiturnya, dan juga antar mukanya saja yang berbeda. Gitu. Jadi kan kalau dianalogikan itu ibarat kita menggunakan sepeda motor, apapun sepeda motor yang kita gunakan pertama kali untuk belajar itu, jadinya mau kita menggunakan jenis dan bahkan merek sepeda motor apapun, kita tidak akan kesulitan untuk menggunakannya. Karena kan kita tahu dasarannya bahwa step by step untuk contohnya menggunakan sepeda motor itu sama gitu kan. Ya seperti berArduino ini kan. Step by stepnya juga sama, hanya beda di konfigurasi pin-pinnya dan juga kapasitas microcontrollernya. Terus selanjutnya Arduino Uno itu menggunakan IC microcontroller ATmega 328 atau 328P yang memiliki memori sebesar 32 kilobit atau 4 kilobyte dan sekitar 0, kilobit sudah digunakan oleh Bluetooth. Nah, terus ini memiliki 14 digital pin input output mulai dari 0 sampai 13 termasuk pin serial RX DX, ada pin 0 dan 1, dan ternyata juga termasuk ke dalam pin PWM. Jadi kalian bisa menggunakan pin-pin serial. Nah, pin serial ini biasanya digunakan untuk receiver dan juga transmitter data. Kalau kalian tahu, biasanya kalau kalian pakai sensor ultrasonic itu kan ada kayak ini apa namanya ya serial, intinya mengirim data dan juga menerima data, kalian itu pakai serial ini kan. Terus ada juga pin PWM. Pin PWM itu artinya pulse width modulation. Jadi pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 ini bisa digunakan untuk PWM. Jadi PWM itu kita bisa mengatur frekuensinya gitu kan, frekuensi outputnya misalnya. Jadi contohnya itu buat trigger gitu kan, buat pemantik gitu. Jadi kita nggak kita nggak cuma menggunakan lebar dari PWM itu 50%, tapi kita bisa menggunakannya misal untuk high-nya itu 70%, untuk low-nya 30%, bisa diatur di PWM ini. Terus selanjutnya ada 6 pin analog input dari pin A0 sampai A5, dimana bisa digunakan untuk pin digital input maupun output. Memiliki pin power 5 volt 3V3 ground, RF itu adjustment referensi, dan juga Pin input ke soket DC Pin sebesar 7-12 volt, tapi yang direkomendasikan itu maksimal 9 volt. Untuk upload program menggunakan USB tipe B seperti ini ya, biasanya digunakan untuk printer. Terdapat 14 pin digital input output, 2 pin serial RX-TX, 6 pin PWM, 2 pin interrupt. Jadi interrupt itu kalau itu perbedaan dari delay ya. Jadi kalau kita makainya programnya nanti delay, jadi maka seluruh sistem itu akan terdelay atau terjeda sesuai dari delay tersebut. Nah, kalau pakai interrupt ini, jadi kita nggak mempengaruhi kinerja dari Arduino-nya. Jadi program akan terus tetap berjalan. Jadi
interrupt ini kayak delay, tapi dia ini tidak mengganggu proses dari kinerja program yang ada di Arduino. Jadi kayak dia bekerja di back end-nya, dia bekerja di belakang programnya. Karena misalnya contohnya kita hanya membutuhkan delay pada sensor, tapi kita nggak pengen menjeda sistem dari Arduino. Nah, kita bisa menggunakan program interrupt. Dan biasanya juga pin I2C, SCL dan juga SDA, kan ke A5 dan juga A4 plus SPI, SCK MISO. Jadi SDA SCL ini biasanya kalau kalian gunain ini sih, kalau kalian tahu board itu sih board untuk konversi, jadi untuk menyederhanakan LCD. Nah, itu ada SCL dan juga SDA. SDA-nya, nah, jadi ini pun juga untuk mengirimkan sebuah data juga gitu. Kalau kalian tahu OLED itu kan ada pin SCL SDA juga. Mungkin selanjutnya ini nih. Kita lanjut di sini. Nah, selain itu juga memiliki osilator kristal 16 MHz untuk Arduino Uno. Jadi tampak Arduino Uno seperti ini. Ini Arduino Uno cloningan ya. Cloningan Cina ini. Kalau yang asli dari Italia itu belakangnya ada lambang Arduino ya. Kalau biru-biru seperti ini cloningan. Ini ada power, ini ada regulator, ini ada bootloader, ini kristal. Untuk eksternal clock. Nah, jadi eksternal clock itu fungsinya untuk pas waktu awal-awalan intinya ini belum aktif. Jadi dia itu butuh trigger. Kalau dari internalnya kan nggak bisa. Jadi dia butuh clock eksternal, clock eksternal untuk men-trigger si ATmega 38P-nya ini agar bisa aktif, gitulah intinya. Terus ini ada USB tipe C, ini button reset, ini SDA/SCL, ground, ini ada pin I/O, pin analog, itulah. Terus selanjutnya ini contoh-contoh penerapan ya. Kita bisa menggunakan lampu flip-flop, lampu lalu lintas, bidang robotik kita bisa buatin follower, masih solver, pencari api, terus pengontrol motor stepper, detektor suhu bisa, jam digital bisa, timer alarm juga bisa, dan masih banyak lagi. Mungkin ini spesifikasinya ya. Spesifikasinya untuk operasi voltage-nya itu 5 volt. Benarnya 5 volt. Input voltage-nya itu direkomendasikan itu 7 sampai 12 volt. Input voltage batas itu 6 sampai 20 volt. Meskipun 20 volt itu enggak apa-apa, tapi direkomendasikan 7 sampai 12 volt. Tapi yang baik tadi 9 volt. Ini sudah tak jelasin, ada 14 input output digital. Yang mana pin 6 pin itu PWM. Terus input pins itu analog input pin ada 6, A0 sampai A5. Ini arus input outputnya 40 mA. Arus untuk tegangan 3V3-nya 50 mA. Di sini ada flash memory 32 kilobit atau 4 kilobyte. 0,5-nya untuk bootloader, SRAM, EEPROM, clock speed 16 MHz. Panjangnya, lebarnya sekian, beratnya sekian. Terus selanjutnya ini fungsi-fungsinya.
Terus ada power. Arduino dalam dihasilkan melalui koneksi USB dan power supply eksternal secara otomatis. Untuk eksternal non USB dapat menggunakan adapter AC, DC atau baterai dengan plug ukuran 2,1 mm, polaritas positif di tengah ke jack power di board. Bila menggunakan baterai dapat disamakan pada pin ground dan pin pada bagian power connector. Ini ada pin 5 volt 3V3, pin ground, IO-ref itu pin yang digunakan untuk referensi tegangan agar microcontroller itu mampu bekerja dengan baik. Ini ada memori tadi 328 kilobit ya kan, 14 kilobyte. Itu juga 0,5 kilobitnya digunakan untuk bootloader, memorinya 2 kilobyte. Untuk SRAM 1 kilobyte itu EEPROM. Jadi input output ada 14 kan tadi, menggunakan fungsi pin mode. Nah, pin mode ini nanti programnya itu berada di void setup ya, kalau kalian tahu nanti kan ada void setup atau void loop. Nah, di pin mode ini digunakan untuk mendefinisikan mode pin misal pin 2 ini dijadikan mode apa gitu kan, sebagai input atau sebagai output. Nah, digital write ini digunakan untuk membaca data-data digital. Jadi membaca ini dalam artian dia mengeluarkan output. Jadi contohnya digital write, misalnya pin berapa, nah itu pin berapa itu nilainya high atau low gitu kan. Misal untuk menyalakan LED, dan LED itu semula dalam keadaan low, berarti kan digital write dalam kurung pin misalnya pin 2, high. Nah, maka pin 2 itu akan yang semula memiliki logika 0 menjadi logika high. Terus digital read ini untuk membaca data-data digital. Jadi membaca data, misalnya data button gitu kan ya. Kalau kita nanti misalnya inputannya menggunakan potensiometer, nah itu nanti yang kita bisa menggunakan analog read gitu kan. Seperti itu. Nah, ini RF itu digunakan untuk tegangan referensi, kan artinya adjustable referensi. Jadi bisa digunakan untuk referensi analog input, gunakan fungsi analog reference kalau kita membutuhkannya. Terus di sini ada pin TWI ya, pin SDACL, bisa disebut pin I2C juga, sebagai support komunikasi menggunakan wire library. Jadi untuk komunikasi ke LCD, ke OLED gitu. Nah, kita lanjut lagi. Ini sudah ya. Ini promosi, tidak terlalu penting ya. Nah, penjelasan. Nah, jadi sebelumnya itu kan ada sumber-sumber yang perlu disiapkan. Jadi ada Arduino IDE, kita bisa mendownloadnya di situsnya arduino.cc, ya kan. Terus USB driver CH340 ini digunakan untuk program bootloadernya agar nantinya CATMega 328 itu bisa diprogram di sini, bisa di Dropbox ini. Terus selanjutnya mungkin sudah cukup ya. Ini mungkin pengenalan mengenai Arduino IDE. Dan di sini ada bagian-bagian Arduino IDE. Ini ada menu, di menu itu ada file, edit, sketch tool, help. Di dalamnya ini juga terdapat part-part tools yang digunakan juga.
Terus ini untuk verify atau upload coding yang ini ya. Terus ini digunakan untuk serial monitor. Misalnya kita ingin monitor nilai dari sensor kita, tapi monitornya melalui laptop gitu kan. Kita bisa menggunakan serial monitor ini. Terus kode editor. Jadi kita bisa memprogramnya program di Arduino IDE itu di sini. Terus debugging info. Jadi misalnya ada error-error itu di sini tempatnya. Jadi error-errornya itu kenapa di sini. Jadi mungkin sudah cukup ya. Mungkin aku ini gimana teman-teman? Sebelum apa ya? Tak lanjutin lagi, ada yang ditanyain teman-teman. Gimana? Monggo. Persilahkan. Kalau ada yang kurang jelas, ya apa kita santai aja di sini. Gimana teman-teman? Halo, apa suara saya nggak terdengar? Kotek banget Mas, mungkin Ya. cukup ya. Oke, terima kasih. Terus, mohon maaf ya, ini saya izin ke kamar mandi dulu. Bentar. Halo teman-teman, apa suara saya terdengar ya? Halo? Terdengar Mas. Ya, oke.
Tak lanjutin. Di sini ada beberapa ya. Di menu ini ada beberapa tools kayak file, edit, sketch tools, help, dan new ini buat membuat program baru, membuat sketch baru, open membuka sketch yang mau dibuka, operation yang barusan di program sketchbook. Example, kita misalnya pengen menggunakan program-program ini kan, ini ada example-nya. Biasanya kalau kita download library-nya itu nanti di example ini bakal ketambah. Terus sketch versi compile upload. Nah, bedanya di sini verify atau compile itu hanya mengcompile apakah programnya benar apa enggak, apakah terjadi error apa enggak, apakah sintaknya udah benar apa enggak gitu kan. Kalau upload ini selain dia mengcompile, dia juga mengupload ke boardnya ya, board Arduino-nya. Nah, misalnya kalian pengen nambahin library, nah include library ini. Misalnya kalian membutuhkan library dari luar, nah ini bisa klik add zip library. Jadi nantinya kalau kita membutuhkan, kita ingin memasukkan library dari luar, itu formatnya harus zip seperti itu. Terus di tools ini misal buat serial monitor, serial plotter itu kayak apa ya namanya, kayak grafik gitu ya, kayak menampilkan grafik. Terus ini board manager ini ya digunakan untuk board misalnya kita tadi membutuhkan SP2, kita bisa mencari SP32 gitu kan. Tapi sebelumnya nanti kita memasukkan sebuah alamatnya, alamat URL dari SP32-nya agar nantinya bisa dicari. Tapi kalau SP32, tapi yang lain pun bisa dicari tanpa harus memasukkan URL di preference tadi. Terus port ini tadi digunakan untuk serial port. Jadi nantinya agar ini program inti tadi apa namanya CH340 bootloader-nya, agar nantinya bisa diprogram TMega 328P-nya. Ini board info dari board. Ya mungkin cukup sih. Nah ini tempat kita untuk ngoding ya. Gimana teman-teman, kemarin udah di-download belum kira-kira yang library buat Arduino itu? Halo? Ya mas, sudah mas. Sudah. Oke. Berarti di sini sudah punya aplikasi ini ya, apa namanya, Proteus dan juga Arduino IDE ya, atau belum? Siap, sudah mas. Sudah mas. Sudah ya. Oke. Yang lain gimana? Sudah? Kalau sudah mungkin kita bisa langsung praktek nih. Gimana teman-teman? Gimana? Yang lain? Mungkin ya sudah ya. Saya kira sudah mungkin ya. Oke. Jadi kemarin kan ini apa namanya, kita suruh buat download ya. Jadi cara masukkannya di Proteusnya itu begini caranya.
kalau kalian belum tahu. Nah, kita buka local disk kita. Nah, pilih program file yang 86, terus lab center elektronik, pilih Proteus profesional, pilih data, terus pilih library. Nah, jadi nanti kan itu kan berbentuk zip kan yang tak kirim kemarin. Nah, itu di kompres terlebih dahulu, terus di dalamnya itu kan nanti ada intinya ada library Arduino itu nanti tipenya ini .lib sama .idx. Nah, itu dikopikan saja semuanya ke sini. Ya. Nah, kalau sudah kita buka Proteus kita. Nah, saya kemarin sudah buat. Mungkin nanti tak tutor lagi lah. Jadi pertama kali ini kita coba blink LED ya. Kita coba menyalakan dan mematikan lampu dulu, matikan LED. Nah, jadi yang disiapkan itu yang pertama Arduino Uno. Nah, caranya cari ya, tinggal kita bagian ini, bagian komponen, terus kita klik P ini ya, terus kita cari misal keywordnya Arduino, maka akan muncul banyak nih, ada Arduino Mega ya kan, dengan tipe 2560, 280, 2560, mini, nano, nah mini, nano, pro mini, ini Uno, ini kan yang ada Geno Uno, ada yang Genuino. Nah, kita pakai yang ini Arduino Uno TEP, Arduino Uno R3 V1.0 ini. Nah, kalau sudah kita klik 2 kali atau klik OK ya. Nah, maka akan tertambahkan di sini. Nah, selanjutnya kita butuh resistor. Nah, kita klik aja res gitu. Kita cari, nah ini udah ketemuan. Res, kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya kita cari LED. Nah, LED-nya kalau kita buat simulasi jangan pakai yang ini karena tidak akan berpengaruh. Nah, kita cari LED yang seperti ini agar nanti bisa nyala dan juga mati. Nah, yang warna green misalnya. Nah, kita klik 2 kali, ya klik X. Nah, terus misalnya kita pengen programnya nanti di pin 2 gitu kan. Jadi kita hubungkan di pin 2 seperti ini. Jadi kalau seperti ini itu namanya active high. Jadi active high itu artinya jadi rangkaian ini akan aktif ketika ada inputan high, ada inputan 5 volt gitu kan. Kalau aktif low, jadi nanti program akan rangkaian ini akan sebuah rangkaian akan bekerja ketika terdapat inputan low atau nol. Jadi kebalikannya aktif high sama aktif low output. Seperti itu teman-teman. Karena jadi ini nanti kita programnya aktif high. Seperti itu. Oke, setelah gimana teman-teman? Sudah apa itu namanya? Sudah melakukan wiring seperti ini teman-teman. Mungkin tak kasih waktu 5 menit ya untuk untuk membuat wiringnya. Apa 3 menit aja udah cukup sepertinya. Silakan ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan.
Jadi rangkaiannya seperti ini. Mudah. Ya, mungkin kalau ada yang sudah, nggak apa-apa bilang aja. Nanti mungkin bisa tak lanjutin. Gitu. Gimana teman-teman? Sudah apa belum? Halo? Oke. Sudah, Mas. Kita lanjut ya. Jadi selanjutnya kita buat programnya di sini. Nah, yang tak bilangin tadi kita bisa mengambil programnya di example, terus di basic, di blink. Nah, kita klik, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau di protes ini kan nanti filenya harus hexa ya. Jadi file.hex. Jadi caranya itu seperti ini. Kita klik preference, terus kita pilih di show verbose output during. Jadi di yang belum kecentang ya ini centang dua-duanya ya, compilation upload centang dua-duanya, terus oke. Nah, selanjutnya di sini void setup. Nah, void setup ini nanti di dalam programnya ini kan terdapat ini ya, inisialisasi digital pinlet yang digunakan. Jadi tadi kan apa namanya, outputnya kan apa namanya, D2 atau output apa namanya, pin digital 2 dari Arduino itu digunakan sebagai output kan. Jadi di sini inisialisasinya itu pin mode.
Nah, ini bukan LED built-in karena kalau LED built-in nanti itu untuk pin 13. Nah, hanya 2 itu kan. Atau kalau misal kita pin 2 nanti enaknya kita inisialisasi. Nah, kita inisialisasi dulu integer. Integer itu tipe data, banyak tipe data itu ada integer, ada boolean. Kalau boolean itu ada true dan juga false. Ada lagi long integer, ada float, ada char. Char nanti buat karakter, float untuk bilangan koma desimal ya. Double banyak lah. Terus integer, misal LED cuma dengan 2. Jadi inisialisasi pin LED di pin 2. Jadi nanti kita di sini pin mode-nya LED seperti itu. Terus di bagian ini ada void loop. Nah, digital red, LED built-in kita ganti LED. Karena tadi outputnya aktif high. Jadi LED-nya akan aktif ketika diberikan tegangan 5 volt atau high. Nah, jadi ini digunakan apa? Nanti kalau digital red ini mengeluarkan dari pin 2, ini akan mengeluarkan output sebesar 5 volt karena di sini posisi high. Delay 1000 milisecond. Kalau delay ini satuannya milisecond. Jadi kalau 1000 itu 1 detik. Nah, tetapi kalau secara simulasi Proteus itu waktunya itu 1/10 nilai nyatanya. Jadi 1000 ini seperti 10 detik. Jadi kalau kita misalnya pengen 1 detik ya 100 gitu kan. Tapi kalau kalian nanti buatnya di Arduino asli, misalnya pengen 1 detik ya 1000 milisecond. Nah, karena programnya nyala dan juga mati, dan di sini nyala selama 1 detik untuk simulasi Proteus, terus pastinya kan ada mati, ya kan? LED-nya bakal mati. Jadi di sini LED low sama 1 detik juga. Nah, ini jangan lupa ya kalau misal kalian makainya di apa namanya di Arduino asli, kalian gunainnya 1000 kalau 1 detik. Karena ini simulasi ya, kita gunainnya 100. Oke, langsung saja kita verify. Nah, dan compiling berarti tidak ada program yang error. Oke. Terus gimana caranya memasukkan programnya ini ke Proteus gitu kan. Nah, caranya kan tadi kan udah diklik pada bagian preference di bagian show verbose output during compilation dan juga upload dicentang semua. Nah, kalau sudah kita tinggal cari di file hex-nya. Nah, kita sudah temukan ya kan. Jadi programnya hex-nya itu ini teman-teman. Nantinya digunakan untuk kita kirim ke Proteus-nya. Nah, ini kita tinggal klik Ctrl C, kita copy ya. Jangan lupa yang ini ya, .ino.hack ya. Jangan yang .ino.elf ya, tapi yang .ino.hack. Kita copy. Nah, kalau sudah kita copy, kita kembali ke Proteus, kita klik 2 kali di Arduino-nya. Nah, di sini ada program file, ya kan? Kita
perhatikan kosongan seperti ini ya kalau belum ada programnya. Nah, kita klik Ctrl V. Nah, sudah. Terus kita klik OK. Terus hanya kita apply. Nah, dapat terlihat ya kan bahwa LED ini dapat menyala dan juga hidup ya, blink ya selama 1 detik. Ya, seperti itu. Sebentar ya, saya izin stop sharing dulu. Mungkin kalian coba-coba dulu lah. Coba dulu nggak apa-apa. Silakan kalau ada yang mau ditanyain pas nyoba-nyoba, barangkali ditanyain langsung aja nggak apa-apa.
Halo teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan. Kalau sekiranya sudah jelas, nanti kita lanjut lagi. Gimana teman-teman? Halo? Oh, iya. Iya, ya, sering diupload di YouTube-nya kok. Di YouTube. Di YouTube Propoholik. Mungkin aku share screen lagi ya. Oke, tak lanjutin. Ini tadi kan buat input aja ya, buat input. Gimana caranya? Sekarang kita pakai ini apa namanya? Inputan kan. Jadi nggak cuma output aja. Kan? Jadi buat rangkaian seperti ini ya teman-teman. Buat rangkaian pull down. Jadi kalau pull down nanti dia akan ketika saklar di on kan, dia akan aktif high. Kalau pull up ketika saklar di on kan, nantinya dia akan low ya. Dan hubungkan ke pin 7 Arduino. Oke. Jadi seperti ini. Jadi pertama kali kita cari switch-nya terlebih dahulu, klik komponen, pilih P, klik switch saja. Nah, ini klik OK. Selanjutnya resistor sudah ada, tinggal digabung seperti ini. Nah, ini carinya di ini di terminal, klik power, terus kita drag ke sini. Ini ground, ini, dan ini kalau sudah kita lanjut programnya ya. Nah, jadi programnya di Arduino ini kan example-nya tidak hanya mengenai blink doang kan, jadi ada banyak. Jadi kita ngambilnya lagi referensinya di example, jadi kita nggak usah program dari awal, enaknya gitu. Kita pilih digital, terus kita klik button. Nah, jadi pengennya nanti rangkaian ini ketika saklar on seperti ini, maka LED akan menyala. Nah, kalau terbuka berarti dia akan off, gitu kan, akan mati. Oke, di sini ada program button, kita bisa ambil tadi example, terus pilih digital, terus pilih button. Oke, ini komentar ya, nggak penting sih. Terus di sini ada deklarasi dari variabel. Nah, jadi ini ada const in, di tipe datanya konstanta integer, namanya itu button pin. Nah, itu di pin 2. Nah, kita kan kalau kita lihat kembali, nah, button pin kita, nah, itu ada di mana namanya, ada di pin 7. Jadi kita ganti 2 ini menjadi 7. Terus konstanta integer lagi, LED pin. Nah, kita ganti aja lah LED biar mudah. Terus di sini kita ganti button, gitu kan. Itu tadi ada di pin berapa? Di pin 2.
Oke. Jadi kita di sini ganti pin 2. Nah, button state ini merupakan nantinya itu merupakan kondisi awalan. Jadi nilai button apa ya namanya? Intinya kondisi awal dari buttonnya itu 0, gitu kan. Status dari buttonnya pada awalnya itu 0. Nah, terus selanjutnya di void setup ini kita menginisialisasi pin mana yang digunakan sebagai output, pin mana yang digunakan sebagai input. Nah, tadi kan pin button ini sebagai input ya, berarti kita klik pin mode button ya, kita ulangi pinnya ini sebagai input. Terus selanjutnya di sini LED-nya tadi kan digunakan sebagai output. Maka kita pilih pin mode LED sebagai output. Nah, ketika void setup sudah, kita menuju ke void loop. Nah, karena di button ini merupakan pin digital, maksudnya meski apa ya, output dari kalau misal kita tekan terus kita off kan, itu ada 2 kondisi saja, yaitu cuma bernilai 0 sama bernilai high, gitu kan. Nah, kalau digital itu cuma 0 sama 1 atau low sama high. Nah, kalau analog itu nanti bakal ada nilainya. Kalau data analog itu mulai dari 0 sampai dengan 255 atau 256 secara keseluruhan. Nah, terus di sini ada button state. Nah, status button itu berasal dari pembacaan pembacaan dari nilai button, nah, atau button dari pin button. Nah, seperti ini. Pembacaan secara digital dari button. Nah, terus di sini kita cuma program if else saja. Nah, ketika button state ini bernilai high, maka LED ini akan menyala. Ketika low, berarti kan hanya 2 kondisi. Kalau nggak high, jadi low. Nanti tinggal else saja. Kalau tidak, nah berarti LED-nya dalam kondisi low atau mati. Karena kan kita semuanya aktif high semua. Maksudnya dari segi dari segi input. Ini misal di saklarnya on, berarti di sini aktifnya high. Ini pun outputnya kalau kita mau LED-nya nyala, outputnya juga harus high, gitu kan. Jadi high semua gitu. Nah, berarti sudah, gitu kan. Kita tinggal verify lagi, kita compile. Nah, terus kita cari lagi file hex-nya di sini. Kita Ctrl C. Terus selanjutnya kita kembali ke Proteus. Kita klik 2 kali, Ctrl A, terus Ctrl V. Oke. Kalau sudah, kita tinggal ini aja, teman-teman. Play. Oke.
Nah, program sudah bisa ya ketika saklar ini di off kan, LED-nya mati. Ketika saklar di on kan, LED-nya nyala. Gitu. Nanti sudah bisa ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita memprogram analog read ya. Bagaimana caranya? Kita cari aja potensio yang aktif. Nah, pilih port HG ini ya. Port HG, terus klik OK. Oh sorry, belum tak awin. Kita matiin dulu. Kita rotate. Kita copy aja. Nah, kita hubungkan ke pin berapa misal pin 13 saja ya. Sorry, karena analog ya. Sorry. Nah, di sini di pin analog di A0. Ya, seperti ini. Terus kita cari kembali ke apa namanya di Arduino IDE-nya, pilih file, pilih example, terus pilih analog. Nah, analog input teman-teman. Nah, kita perbesar. Nah, jadi di sini ada ini ya. Pertama-tama kan ini programnya ada sensor pin. Sebenarnya sama, tapi tinggal pembacaan apa ya statusnya. Jadi pembacaan dari sensornya yang tadi kan digital read, bedanya di sini adalah analog read. Nah ini kita mulai dari awal ya. Di sini misal sensor lah, bukan sensor sih, potensio. Nah, misal potensio ini berada di A0, benar kan tadi? Dengan tipe data integer, berarti 0 sampai 255. Terus selanjutnya di sini integer LED pin. Nah, tadi kan kita di pin 2. Nanti pin 2. Nah, terus nilai awal dari potensio, nah, pot value. Nilai dari awalan dari potensio, misalnya pot value, sorry, itu adalah 0. Nah, terus selanjutnya ya sama. Pin mode LED ini sebagai output. Ini kurang ya. Terus pin mode koma input. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada jadi nilai sensor value itu kan 0 mulanya. Nah, agar bernilai itu dilakukan pembacaan data dari nilai sensornya, dari nilai potensionya. Berarti di sini pot gitu. Nah, terus digital read that pin high delay. Oh, ini sorry. Oh, berarti bukan
Ini programnya delay-nya tergantung dari ini sensor value-nya. Berarti semisal kita buat if nilai sensor value kan nilai lebih besar sama dengan, nah misal kita ambilnya 100 misal, karena kan nilainya 0 sampai 255, maka yang terjadi digital red pin high, jadi LED ini akan bernilai high. Nah terus ya else nah maka akan isinya low. Nah seperti ini, terus ditutup. Terus coba kita compile. Oh sorry, kok bisa seperti ini? Oh sorry, port value ya. Port di sini juga port. Nah, compile. Sebenarnya komentar-komentar ini nggak berguna sih. Oh sorry, ini LED. Nah kalau misalnya ada error itu ketahuan gitu, jadi bisa didebug infonya. Misalnya tadi kan barusan kan LED pin was not declared in the scope, berarti kan bahwa variabel LED pin ini tidak dideklarasikan pada program ini. Nah berarti memang benar tidak didefinisikan, berarti kita ganti LED. Ya kita compile lagi. Oke, dan compiling. Kita cari nah ini ya. Oke, kita kembali lagi kedua kali. Oke. Bentar saya izin stop sharing dulu ya.
Oke, tak lanjut lagi ya. Mohon maaf di sini hujan deras, ada petir ya. Oh iya, bentar Mas Afif. Sorry menyela. Iya, Karena ini ya, ngelihat jam juga udah makin malam kan ya. Jadi bisa lah eh, bentar apa dikit lagi gitu. iya, Jadi nggak terlalu malam gitu selesainya nanti. iya. Ini mau selesai sebenarnya, Mas. Oke, siap, siap. Oke, makasih. Iya, Silakan dilanjut. iya, sama-sama, Mas. Ya, mungkin di sini tadi kan nilainya tadi kan kekecilan ya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi sebenarnya kan eh, analog berat ini nilainya bukan 256 kan. Tapi 0 sampai 1023 atau 1024. Jadi terlalu kecil gitu. Nah, ketika tadi kan cuma 100 kan ya, cuma 100 jadi kecil gitu. Jadi seperti itu. Ya, mungkin cukup sih dari saya. Cuma itu saja sih. Mungkin untuk selanjutnya ini apa? Ini kan selanjutnya kan libur kan. Ini mungkin untuk mengisi liburan kalian. Di sini kalian bisa membuat project lah intinya. Project ya bisa mengenai kalian membuat rangkaian analog aja, misal kayak sensor tapi secara analog gitu kan. Nanti nggak usah pakai program. Kalau nggak buat flip flop atau apalah. Terus eh, bisa juga pakai ini, pakai Arduino, bisa program juga. Ini secara simulasi aja. Ya, secara simulasi aja. Tapi kalau secara direalisasikan juga lebih bagus. Nanti mungkin ya, mungkin kalau dari kalian ada yang terbaik ya, maksudnya kisarannya paling bagus, ini mungkin dapat door prize dari saya ya. Mungkin itu saja sih. Untuk pertemuan kali ini tak cukupin. Terima kasih semuanya ya. Untuk selanjutnya tak kembaliin ke Mas Victor. Terima kasih Mas. Oke, siap. Ya, makasih Mas Afif sudah menyampaikan materinya ya. Dan tadi juga sempat demo lah sedikit tentang ya awal-awal lah kenalan sama Arduino. Dan buat teman-teman itu tadi ya, seperti yang disampaikan Mas Afif, mungkin tak ulangi lagi biar nggak barangkali apa nganggur gitu kan. Bisa lah coba-coba latihan juga dan juga ada terusnya juga kan. Jadi ya nggak rugi lah. Oke, itu ya. Next mungkin barangkali ada yang nanya-nanya mengenai entah itu nggak apa-apa ya walaupun tentang instalasinya barangkali ada yang belum install dan masukin library tadi terus apa ngompel lewat Arduino-nya mungkin nanti ada yang nanya lah yang tentang compile Arduino itu nggak perlu sungkan-sungkan langsung tanyain aja ke grup terus apa ya udah ya mungkin sama yang belum yang tadi di tengah-tengah baru join tak infoin lagi kalau minggu ini itu minggu akhir di semester ini kita UKM jadi minggu depan itu udah kita libur dulu kan rapotan terus habis itu libur kan ya kuliahnya nah dilanjutin lagi pas masuk kuliah semester depan gitu itu sih dan nanti juga tak share ke grup lah infonya oke ya karena udah ya kita agenda hari ini ya udah sih maafkan apabila mungkin dari aku atau Mas Habib selaku yang nyampein materi ada kata-kata yang kurang pas terus
Dan makasih juga ya teman-teman buat yang udah datang. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan asik. Gitu sih. Sekian dulu deh dari aku. Tak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan kalau mau live.